Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang membuat form login di VB ya. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang membuat sebuah menu insert atau create data penduduk di VB. Oke, biar nggak terlalu lama, langsung kita mulai aja sesi codingnya di sini. Kita buka dulu SAM-nya ya, servernya. Kita MPP, kita aktifin dulu. Di sini kita aktifin Apache-nya sama yang bagian MySQL-nya. Oke, kita udah aktifin. Terus kita buka VB-nya kemarin, project kita. Di sini untuk project kita biasanya tersimpan di sini di dokumen, terus di Visual Studio 2010, kemudian project. Habis itu baru kita ambil yang project kita kemarin kan kita bikinnya adalah sistem kependudukan untuk project yang kita bikin ya. Di sini kita buka aja, terus kita klik ini sistem penduduk.sln ini, kita klik 2 kali. Nah, ini udah kebuka untuk VB project kita kemarin ya. Nah, kemudian karena di sini kita ingin membuat sebuah menu insert atau create data penduduk di VB, jadi kita perlu yang namanya kita create tabel dulu ya. Kan kemarin kita terakhir create tabelnya cuman tabel admin ya, belum ada tabel penduduk. Jadi kita tambahkan satu tabel baru. Kita create-nya langsung di localhost-nya aja di php-myadmin. Di php-myadmin, di sini kan kemarin kita bikinnya adalah ini, tabel admin doang. Jadi kurang tabel penduduk. Coba di sini kita tambahkan satu tabel baru. Kita bisa klik new ini. Kemudian di sini kita tambahkan dulu nomor KTP. Nomor KTP ini akan jadi primary key ya, karena primary key itu sifatnya adalah unik. Jadi recordnya, value-nya itu nggak boleh kembar atau nggak boleh sama dengan value-value yang lain. Jadi harus unik. Jadi di sini nomor KTP karena satu penduduk memiliki satu KTP, berarti kita jadikan KTP ini sebagai primary key-nya. Nah, di sini kita set aja primary key sebagai varchar aja ya. Karena ini bukan integer, karena angka di sini bukan dijadikan sebagai angka untuk perhitungan. Jadi kita bisa pakainya adalah varchar. Kemudian panjangnya KTP itu berapa? 16 ya. Atau kita buat 20 aja panjang karakternya untuk jaga-jaga. Terus di sini kita set sebagai primary key dan kita go aja di sini. Kemudian berikutnya nomor KK di sini kita set juga sebagai varchar, panjang karakternya juga 20 aja. Kemudian nama varchar juga, misalkan di sini 30. Kemudian nama tempat lahir ya, kan penduduk ada ya, data penduduk ada tempat lahir, ada tanggal lahir ya. Berarti kita tempat lahir dulu aja. Tempat lahir 20 aja ya, 30 aja Pak panjang karakternya. Terus kita bisa klik go lagi untuk penambahan kolomnya di sini. Misalkan ini kita tambahkan berapa ya? Misalkan kita tambahkan 4 kolom lagi ya. Jadi untuk penambahan kolom di tabelnya kita bisa klik go ini, dan jumlah kolom yang akan kita tambahkan itu tergantung dari si bagian ini ya. Kita mau nge-add berapa jumlah kolomnya, kita bisa dari sini. Kemudian kita klik go. Habis kita klik go, nanti di sini akan ada tambahan kolom baru. Kemudian habis tempat lahir kita tanggal lahir. Karena tanggal itu date ya, jadi kita ambil tipenya adalah date. Kemudian
kita bentar, tanggal itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita pakai 10 karakter. Kemudian jenis kelamin karakter juga 15 saja. Kemudian status karakter juga misalkan 15 juga. Misalkan pekerjaan misalkan ya, atau alamat aja ya, alamat. Oh, nggak apa-apa, pekerjaan nggak apa-apa, pekerjaan parkar misalkan 30 tambah satu lagi alamat ya, alamat misalkan parkar ini adalah misalkan 50 untuk alamatnya. Oke, ini kolom-kolom atau field yang ada di tabel penduduk nanti. Oh, ini kita kasih nama dulu, tabel penduduk. Nah, ini kita kasih nama tabel penduduk. Terus jumlah kolomnya di sini ada 9 ya. Nomor KTP, nomor KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status, pekerjaan, dan terakhir adalah alamat. Setelah kita setting kolom-kolomnya ini, kita bisa klik save di ini. Nah, kita bisa klik save kan. Terus kita coba lihat tabel penduduk masih kosong ya, belum ada isinya. Jadi ini akan kita isi lewat menu insert di VB nanti ya. Oke, untuk create tabelnya udah. Kemudian dilanjutkan ke bagian VB. Di sini kita buka VB-nya ke menu utama. Menu utama desain berarti ini. Nah, di sini kita ingin menambahkan satu menu baru, yaitu data penduduk. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser aja, kita kasih tengah ya di sini ya. Nah, seperti ini. Oh, satu lagi, kita juga mau nambahkan satu menu keluar. Maksud keluar di sini adalah kita benar-benar keluar dari aplikasi ini, jadi langsung close. Kalau logout kan kita cuman keluar dari loginnya, tapi masih dalam kondisi aplikasi ini masih running. Sedangkan untuk menu keluar itu benar-benar kita men-stop si runningnya ini, running VB, running sistemnya VB ini kita stop. Jadi kita langsung keluar dari sistemnya yang berjalan. Oke, di sini kita set dulu. Nah, kita set dulu di sini fontnya yaitu bold. Kemudian keluar juga nih, kita buat bold aja. Oke, udah. Kemudian yang bagian data penduduk kita tambahkan satu menu, yaitu tambah data penduduk. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam menu utama ini kita coba klik 2 kali di luar ini ya, di luar menunya ini. Jadi kita klik di bagian tempat kosong ini, kita klik dulu di bagian yang sub terkunci ini, karena tadi kan kita menambahkan satu, ini kita close dulu aja. Kita close, loginnya juga kita close dulu. Di bagian desainnya menu utama kan kita menambahkan satu menu baru, yaitu data penduduk sama keluar ini ya. Jadi di sini di sub terkunci ini kita tambahkan data penduduk enable false. Jadi kita samakan kayak yang logout. Jadi ketika belum login maka si menu data penduduknya akan inaktif, jadi nggak bisa diklik. Dan setelah kita bisa login,
nanti menu data penduduknya akan aktif, jadi bisa diklik. Kemudian kita lanjut ke bagian yang menu keluar ini ya, karena di sini kan menu keluar ini tujuannya adalah untuk kita men-stop si VB-nya ini running ya, jadi langsung keluar dari si VB-nya, sistem VB-nya. Jadi kita tambahkan aja, kita klik 2 kali untuk menu itemnya ini. Setelah kita klik kan nanti akan diarahkan ke bagian code-nya ya, ini ya, view code-nya. Kita tambahkan aja di sini, yaitu kita kasih kondisi message.show apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini. Nah, kemudian kita kasih kosong di sini, kita kasih message button yes atau no ya. Message box button yes no sama dengan window form dialog result yes then end. Ini udah. Kemudian yang di bagian tambah data penduduk di sini, nah, kita arahkan ke bagian form tambah data penduduk. Nah, di sini kita belum menambahkan ya. Untuk formnya, bentar kita tambahkan dulu. Oh, bentar. Sebelum kita tambahkan di bagian menu login di sini. Nah, ini kita tambahkan. Jadi setelah login nanti menu data penduduknya akan aktif ya. Enable sama dengan true. Oke, seperti ini. Ini udah. Kita close aja. Kemudian kita tambahkan satu form baru. Kita ambil yang Windows Form. Kita tambahkan, kasih nama misalkan tambah data penduduk seperti ini ya. Kita enter aja. Oke, ini udah. Kemudian yang bagian menu item tadi, yang view code-nya kita tembakkan ke tambah data penduduk show seperti ini. Untuk menu itemnya bisa kita close dulu aja. Kita fokus ke bagian yang tambah data penduduk. Kita close saja di sini, kita close saja. Oke. Kemudian di form tambah data penduduk ini kita coba desain untuk formnya. Di sini coba kita tambahkan dulu grup ya. Ini group box. Kita tambahkan dulu group box. Oke, kita fokus. Oke, kita coba di sini. Kita kasih nama ya. Formnya coba kita kasih nama dulu di sini. Name data penduduk, oke udah. Kemudian start positionnya coba kita buat center aja, center screen. Kemudian group box-nya di sini teksnya kita ganti, yaitu data penduduk misalkan seperti ini ya. Kemudian name-nya kita
kita coba ganti RP data penduduk. Oke. Kemudian di dalamnya grup ini kita coba tambahkan satu grup. Jadi nanti formnya tuh kita bagi dua di sini. Ini untuk inputan sebelah kiri dan ini untuk inputan sebelah kanan. Di sini inputan sebelah kiri itu seperti KTP, KK, nama, tempat tanggal lahir, terus bagian sebelah kanan di sini nanti ada jenis kelamin, status, pekerjaan, dan alamat. Nah, jadi kita pisahkan by grup juga di sini, kita tambahkan grup di sini. Terus coba kita kosongkan dulu name. Oh, gini kita kasih RB 1 misalkan seperti ini. Kemudian name-nya kita kosongkan aja, teksnya kita kosongkan. Kemudian kita isi dulu ya di sini ya. Kita label dulu. Label isinya adalah teksnya adalah KTP. Ini kita bold aja. Oke, terus name-nya kita ganti label KTP seperti ini aja. Kemudian kita tambahkan text box ya. Text box di sini segini aja ya. Nah, segini. Panjangnya kita atur. Ini berarti kita kasih nama txt KTP seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa copy aja ini ya. Copy. Kita taruh bawah sini. Ini kita copy juga. Oke. Ini kita ganti labelnya LBL KK. Teksnya kita ganti copy juga di sini. Kita copy lagi di sini. Nah, kita copy ini. Nah, kita copy. Oke. Di sini kita ganti. Oh bentar, ini tadi kita belum ganti ya nama text boxnya. Ini adalah KK, berarti txt KK. Kemudian yang ini adalah apa nih, nama ya, txt nama. Kemudian ini juga diganti nama, LBL nama. Ini teksnya diganti nama. Kemudian ini diganti tempat teksnya. Ini labelnya LBL tempat lahir. Nah, kemudian kita copy lagi. Ini kayaknya kurang kesini. Kurang panjang berarti. Coba kita panjangkan. Ini kita tambahkan lagi, kita ganti jadi tanggal lahir, LBL tanggal lahir, name-nya adalah koma tanggal lahir. Oke, seperti ini ya. Atau ini gini aja. Bentar, ini nah yang ini kita
buang tanda titiknya. Kemudian kita coba copy lagi satu ini ya, isinya adalah saja. Oke, ini kita ganti LBL slash. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kan textbox ini untuk menyimpan, oh ini belum kita kasih nama, txt tempat lahir. Oke, textbox ini itu menyimpan si value untuk tanggal lahir, inputan tanggal lahir ya, inputan tempat lahir. Kemudian name ini untuk menyimpan inputan nama, ini untuk menyimpan inputan kakak, dan ini adalah untuk menyimpan inputan KTP. Kemudian di sini kita tambahkan, karena di sini kan adalah tempat koma tanggal lahir, berarti di sini kita perlu tambahkan untuk inputan tanggal. Di sini kita bisa pakai bantuan yang namanya bentar, get speaker mana? Oh oke, ini di atas sendiri. Kita pakai bantuan that speaker ya, that time picker. Kita kecilin. Oke, seperti ini ya. Kita rapikan. Oke. Ini kita ganti name-nya adalah that picker tanggal lahir. Oke, seperti ini. Kita rapikan sedikit di sini. Oke. Kemudian kita copy aja ya. Ini bagian sebelah kiri ya. Ini bagian sebelah kanan. Kita copy aja di sini. Kita pindah ke sini. Oke. Terus yang sebelah kiri kan di sini. Bentar, ini kita cek dulu. Name-nya kita ganti yaitu BRP2. Terus ini kita ganti dengan LBL jenis kelamin. Kemudian nya kita ganti jenis kelamin. Oke. Ini jenis kelamin kita mau coba pakai radio box ya. Jadi kita ganti aja di sini, kita pakai radio box. Radio box ini. Radio box, terus di sini kita dua ya, jenis kelamin kan ada dua, laki-laki sama perempuan ya. Jadi kita ganti. Di sini coba kita ganti teksnya adalah laki-laki. Seperti ini. Kemudian ini adalah perempuan. Teksnya adalah RD perempuan. Ini adalah RD laki gitu aja. Kemudian di sini jenis kelamin udah, terus dilanjutin dengan status. Di sini adalah status, kita ganti dulu labelnya LBL status. Kemudian di sini namanya kita ganti status. Nah, status ini kita mau pakai combo box. Jadi kita drop down ke bawah nanti ya. Kita ganti di sini, kita delete aja. Kita ganti dengan combo box ini. Kita rapikan. Nah, guys, kita rapikan dulu seperti ini. Kemudian isiannya untuk combo box-nya kita bisa setting di edit item ini ya. Jadi klik kanan si combo box-nya, kemudian edit item. Misalkan belum kawin, kemudian kawin, akan duda Anda, misalkan kayak gini ya. Kita oke aja. Kemudian ini name-nya kita ganti ya, TB status. Seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah pekerjaan. Labelnya kita ganti dulu.
LBL pekerjaan, name-nya kita ganti jadi pekerjaan. Oke. Ini kita ganti txt pekerjaan. Kemudian yang ini adalah alamat ya. Kita ini lihat aja satu, berarti ini kita ganti dengan alamat. Kemudian labelnya LBL alamat seperti ini. Kemudian ini kita delete aja, ini delete. Kemudian ini kita tarik sini, kita ganti textboxnya itu txt alamat. Oke. Kemudian ini kita rapikan aja, kita pepetin di sini. Kemudian ini kita pepetin juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu button, yaitu untuk action simpan, reset, sama keluar dari si formnya ini. Oke, di sini kita tambahkan satu group box lagi ya di sini ya. Kita panjangnya kita samakan aja di sini. Kemudian di sini kita ganti name-nya adalah GRP ini aja. Kemudian text-nya kita kosongkan. Kemudian kita tambahkan button di sini, button ini button. Kita tambahkan di sini simpan. Kemudian name-nya adalah btn simpan. Kemudian kita copy aja. Ini name-nya kita ganti btn reset. Text-nya kita ganti reset. Kemudian copy lagi. Ini adalah keluar. btn keluar. Oke, seperti ini ya. Kita rapikan dikit di sini, kemudian ini kita rapikan juga. Dan ini kita rapikan juga. Kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita udah bikin sebuah formnya ya. Ini adalah untuk form desainnya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang si view code-nya. Nah, di sini kita coba klik 2 kali di tempat kosongnya ya. Tadi ada tempat kosong nggak? Oh, kita klik di sini aja ya. Kita klik di sini, klik 2 kali tempat kosong. Kemudian setelah kita klik di sini, di paling atas sendiri kita tambahkan import sistem data.odbj. Nah, ini adalah untuk kita berhubungan dengan database-nya. Kemudian di sini di bawahnya public class tambah data penduduk, kita tambahkan satu variabel ya, variabel baru yaitu jenis kelamin, kita set sebagai string. Kemudian di sini kita buat juga method untuk pembersihan. Jadi pembersihan si inputan. Jadi ketika misalkan si user habis input berhasil, maka akan dibersihkan inputannya. Jadi seakan-akan kayak kita mau mencoba menginput ulang. Jadi nggak ada data yang lama ya. Jadi di sini nanti habis di input terus di save, nanti ini akan hilang lagi nih hasil dari inputannya. Biar si user kalau misalkan mau input baru tinggal inputin, jadi nggak perlu menghapus data yang sebelumnya. Nah, di sini kita bikin sebuah metode, kita buat private aja, sub bersih. Nah, kita bersihkan txt ktp
kemudian txt kakak.text, kemudian txt nama text, kemudian txt tempat lahir, kemudian txt tanggal lahir, bentar, date picker nih, date picker txt, kemudian rd laki dot sama dengan false, rd perempuan dot sama dengan false, jadi habis berhasil diinput maka ini akan ke uncheck lagi. Kemudian cb status dot txt sama dengan post, kemudian txt pekerjaan, kemudian txt alamat ini, kemudian jenis kelamin, seperti ini ya. Kemudian kita balik lagi ya ke bagian yang si view desainnya. Untuk bagian radio boxnya di sini kita klik 2 kali untuk yang laki-laki di sini. Kemudian di sini kita tuliskan jenis kelamin. Jadi ketika misalkan user nanti laki, maka jenis kelamin stringnya jenis kelamin ini menyimpan laki-laki, berarti laki seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan si usernya pilih yang perempuan, maka di sini jenis kelaminnya si variabel perempuan menyimpan value perempuan ininya, ya kan. Kemudian si form view-nya tambah data penduduk loop-nya ini kita panggil si metode bersihnya ya, bersih. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke bagian yang sini ya. Untuk yang bagian keluar kita coba set dulu ya. Bagian keluar ini, button keluarnya ini kita set. Jadi ketika misalkan si user nanti klik tombol keluar, maka akan menutup si form penduduk ini. Ini head, kemudian dikembalikan ke menu utamanya, menu utama show, kemudian call bersih. Oke, call bersih. Kemudian yang bagian resetnya, karena reset kan berarti fungsinya untuk mereset semua inputan yang ada di form tersebut, jadi cukup kita panggil call bersih seperti ini. Kemudian yang bagian simpan ini, nah ini kita klik 2 kali, dan code yang ada di button simpan ini nanti itu digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan oleh user ke dalam tabel penduduk. Oke, untuk code-nya kita bisa pakai try dulu di sini, try. Kemudian di dalam try ini kita panggil metode untuk menghubungkan ke database-nya, itu call mengkoneksikan. Kemarin kita bikin mengkoneksikan ya, nama metodenya.
mengkoneksikan, kemudian kita buat variabel baru dim simpan, misalkan kita set sebagai string ya. Kemudian simpan kita panggil, kita mainkan query-nya di sini, insert into tabel penduduk. Kemudian nama field atau kolomnya kita deklarasikan di sini, nomor KTP, kemudian nomor KK, kemudian nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, habis tanggal lahir, jenis kelamin, status pekerjaan, dan terakhir adalah alamat. Kemudian values, kemudian baru isiannya data yang diinput dari user. Nah, kita pakai yang pertama adalah nomor KTP ya, tanda petik 1 di sini, kemudian di dalam tanda petik 1 tanda petik 2, kemudian di dalamnya adalah tanda dan, kemudian kita enter ke bawah aja ya, karena biar nggak panjang ya ini ya. Jadi kita enternya pas waktu bagian dan ini ya. Jadi kan tadi gini ya, jadi itu adalah gini. Jadi kita enter aja bagian dannya di sini. Kemudian kita tambahkan txt ktp, txt, kan terus habis itu di sini dilanjutkan ke bagian nomor K, tanda petik 2, tanda petik 1, kemudian di dalamnya tanda petik 2, kemudian dan seperti ini, kemudian txt kk text, kemudian txt nama, terus ini kita sesuaikan dengan ini ya. Jadi kalau misalkan di atas adalah fotonya KTP, KK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status pekerjaan, alamat. Jadi ini juga harus kita sesuaikan. Jadi teks KTP, teks KK, teks nama, dan teks yang sama dengan ini nama fieldnya ini ya. Ini kan nama, berarti teks nama txt nama dot text, kemudian txt tempat lahir teks, kemudian date ini dot ini aja, dan kita enter ke bawah, kemudian habis tanggal lahir, jenis kelamin ya, berarti kita panggil stringnya ya. Jadi bukan panggil radio blocknya, tapi kita panggil stringnya, karena si string yang kita define di atas itu menyimpan si checklist dari si user. Kalau misalkan usernya ceknya adalah si laki-laki, maka akan menyimpan si laki-laki. Kalau misalkan checklistnya adalah perempuan, maka akan menyimpan perempuan, si value jenis kelamin ini. Jadi di sini cukup kita panggil jenis kelamin aja. Kemudian dan habis jenis kelamin, status db status, jangan pakai enter, pakai db status txt, kemudian
habis CB status txt pekerjaan ya, pekerjaan. Oke. Next. Kemudian habis pekerjaan alamat, berarti alamat txt. Oke. Kemudian ini dikasih tanda kurung tutup. Nah, ini tanda kurung tutup dari ini ya. Nah, oke. Untuk simpannya udah, variabel simpannya udah kita isikan query-nya. Kemudian ini kita panggil cmd new dbc comment simpan con. Kemudian cmd.execute non query ini. Kemudian cmd.dispose. Kemudian message box show. Nah, kalau misalkan berhasil, maka kasih informasi data penduduk berhasil disimpan. Oke. Nah, kalau misalkan gagal, maka kita kasih di catch as exception-nya ini message box show data penduduk gagal disimpan, seperti ini ya. Kemudian di entry-nya di sini kita panggil call bersih, jadi habis disimpan kita bersihkan lagi. Ini adalah script untuk menyimpan ke database, yaitu menyimpan data penduduk. Oke, coba di sini kita running ya. Running. Bentar, kita cek dulu ini kemarin ke menu item ya. Oke. Kita save all. Coba kita running di sini. Nah, di sini udah ada nih dua menu ya, tambahan data penduduk sama keluar nih. Nah, ini keluar memang akan selalu muncul terus ya. Jadi kalau misalkan user nggak mau login atau user udah login langsung mau keluar, bisa langsung diklik. Misalkan di sini kita klik keluar, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi ini? Ketika kita no, maka tetap di sini. Kalau misalkan kita yes, maka langsung akan keluar. Jadi akan close si sistem tersebut, ya kan? Nah, misalkan di sini kita login dulu. Kemarin NIP-nya adalah 123456789, kemudian passwordnya adalah rahasia. Kemudian kita klik login. Nah, setelah kita login, berhasil login, ini ada tambahan menu lagi, yaitu data penduduk yang aktif atau bisa diklik. Dan ketika kita klik di sini, ini ada drop down menu, yaitu tambah data penduduk. Dan ketika kita klik tambah data penduduk ini akan diarahkan ke form view tambah data penduduk, di mana form ini digunakan untuk menginputkan data penduduk ke database. Oke, coba kita inputkan di sini. Misalkan di sini kita inputkan KTP adalah 1234, misalkan seperti ini ya. Kemudian kakaknya adalah 44, kemudian nama Algo, tempat lahir Semarang, kemudian tanggal lahir misalkan tanggal 28, laki-laki, jenis kelaminnya, kemudian statusnya adalah belum kawin misalkan, terus pekerjaan dokter, alamat misalkan Demak, seperti ini ya. Dan ketika kita klik simpan di sini, ini akan ada pop-up yang menginformasikan apakah ini berhasil atau tidak. Kalau misalkan ini berhasil diinput, maka informasinya adalah data penduduk berhasil disimpan. Setelah kita klik OK ini, maka akan reset semuanya, ya kan? Terus coba kita cek di sini.
di localhost-nya ya, phpMyAdmin-nya. Kita coba klik tabel penduduk di sini. Di sini ada satu record yang berhasil kita input, yaitu nomor KTP, KK, nama, tempat lahir. Oh, bentar, tanggalnya belum di set ini. Bentar. Ini kita close dulu aja ya. Ini kita close dulu aja. Ini kita set bagian ini custom format YYYY MMDD. Kemudian kita formatnya ambil yang custom. Oke. Kemudian kita save all ya di sini. Kita coba ulangi lagi login 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Passwordnya rahasia. Masuk. Kemudian tambah data penduduk. Misalkan 9999 66666. Misalkan Palestina. Oh, jangan ya, ini aja. Khawarizmi. Seperti ini. Semarang. Misalkan tanggal 6. Laki-laki. Belum kawin. Ilmuwan, misalkan seperti ini ya, ilmuwan. Alamatnya adalah Demak, misalkan. Kemudian kita simpan, kemudian kita oke, kita cek di sini. Kita klik tabel penduduknya. Nah, di sini ada satu record baru yang barusan kita input, tanggalnya udah sesuai nih. Ini yang kita tadi yang belum kita set ya. Yang belum kita set di bagian kita close dulu tadi ya. Yang belum kita set di bagian custom formatnya tadi ya. Nah, ini yang udah kita set tanggal 6 Oktober ya. Oke. Kemudian coba kita coba fungsi resetnya. Misalkan di sini ini kemudian lagi. Ketika kita klik reset, ini akan reset semua value yang ada di sini, ya kan? Misalkan kita klik keluar di sini, maka akan menutup form view data penduduk ini. Tambah data penduduk akan close form view-nya. Kemudian kalau kita klik keluar di sini, akan sama kayak tadi ya. Jadi akan tanya nih apakah ada ingin keluar dari aplikasi ini. Kalau misalkan yes, maka akan keluar dari sistem ini. Kalau misalkan logout, maka akan logout nih, ya kan, akan kembali lagi ke bagian yang pertama, login sama keluar nih, menu yang muncul. Misalkan kita keluar aja di sini. Oke, mungkin cukup sekian ya video tutorial kali ini tentang membuat menu insert atau create data penduduk di VB. Dan untuk next videonya kita akan mencoba membuat menu untuk menampilkan data penduduk. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.